Salam saudara-saudaraku seiman, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita. Kembali bersama saya dalam program Renungan Kristen, Kristus Alfa Omega. Saya ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33 yang bunyinya demikian. Janganlah kamu sesat, sebab pergaulan-pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan kita kali ini saya beri judul Pergaulan Mempengaruhi Gaya Hidup. Pergaulan mempengaruhi gaya hidup. Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan lebih mulia daripada ciptaan Tuhan yang lain. Kita mesti belajar bisa hidup, bisa bergaul dengan semua orang. Kita bisa berkomunitas, kita bisa berteman, bersahabat dengan banyak orang. Kita tidak boleh membatasi pergaulan, kita tidak boleh menutup diri dengan lingkungan sekitar. Sebagai makhluk sosial, kita harus belajar memiliki pergaulan yang luas, supaya kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi garam dan terang buat dunia ini. Namun dalam perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita juga mesti berhati-hati dalam bergaul. Kita harus benar-benar waspada, kita harus benar-benar bijaksana, teliti di dalam kita memiliki pergaulan, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, ya, di dalam memilih pergaulan, itu bisa fatal kesalahannya pada kita, saudara. Karena firman Tuhan tadi jelas dikatakan, janganlah kita tersesat. Ya, oleh karena pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi di sisi lain kita didorong untuk bisa bergaul dengan banyak orang, tapi di sisi lain juga kita harus hati-hati dengan pergaulan, karena pergaulan itu bisa membentuk cara hidup kita, membentuk perilaku kita, saudara. Kalau pergaulan kita baik, kita akan menjadi orang yang punya gaya hidup yang baik. Namun kalau pergaulan kita buruk, ya, pergaulan kita rusak, maka dipastikan kan rusak, saudara. Ya. Saya kasih contoh, saudara, ya, kehidupan masa kecil seorang hamba Tuhan yang bernama John Newton. Saya pernah menyinggung latar belakang sejarah kehidupan John Newton di masa kecil, saudara. Ya, dia seorang hamba Tuhan, ya. Di akhir hidupnya dia menjadi hamba Tuhan dan dia bisa menciptakan banyak lagu, termasuk lagu Amazing Grace dia ciptakan. Namun di masa kecil dan masa remaja John Newton, dia memiliki masa-masa kelam. John Newton lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Ibunya seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Ayahnya seorang kepala nahkoda, pelayaran. Dari kecil John Newton dididik oleh mamanya, ya, bagaimana dia rajin baca Alkitab. Dia dididik mamanya tentang nilai-nilai kekristenan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pertumbuhan imannya diajarkan oleh mamanya. Mulai dari umur 4 tahun John Newton sudah dibiasakan cara hidup yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mungkin diajarkan bagaimana berdoa, diajarkan bagaimana mengasihi. Dari kecil John Newton sudah diberikan kebiasaan seperti itu oleh mamanya. Namun pada usia 11 tahun, John Newton pada akhirnya dibawa oleh ayahnya untuk ikut berlayar.
Berhubung Mama John Newton sudah meninggal dan tidak ada yang bisa mendidik menemani John Newton, papanya membawa John Newton ikut berlayar. Nah, di dalam pelayaran inilah kehidupan John Newton mulai berubah. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dulunya diajarkan oleh mamanya perlahan-lahan berubah. Mengapa? Karena kehidupan di tempat di mana John Newton berada bersama dengan ayahnya berlayar itu jauh berbeda. Di sana John Newton menemukan orang-orang yang memiliki kehidupan yang keras, kehidupan yang kasar. Di kapal itu John Newton harus hidup dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, pesta pora, perkataan-perkataan yang kotor, yang kasar. Ya. Karena John Newton hidup di lingkungan seperti itu, lama-lama tanpa disadari John Newton mulai terpengaruh. Nilai-nilai kekristenan yang diajarkan oleh mamanya mulai sirna. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ditanamkan dari kecil mamanya mulai hilang. Dan John Newton akhirnya hidupnya terpengaruh dengan pergaulan orang-orang yang ada di kapal itu. John Newton menjadi peminum, pemabuk. John Newton menjadi orang yang suka berpesta pora. Dia mulai meninggalkan nilai-nilai kekristenan yang sudah diajarkan oleh mamanya. Perilaku hidupnya, gaya hidupnya berubah drastis karena pergaulan yang ada di sekitarnya. Ya. Dan itu mengubah kehidupan John Newton menjadi orang yang jahat. Bahkan John Newton terlibat perdagangan manusia, jual beli manusia untuk dijadikan budak. Kejahatan demi kejahatan dilakukan John Newton. Mengapa John Newton berubah hidupnya? Yang dulunya diajarkan mamanya dari kecil hal yang baik. Begitu dia masuk usia remaja, dia berubah karena pergaulan. Saudara, karena pergaulan. Untung saja di usia 29 tahun, John Newton mulai menyadari bahwa dia harus kembali kepada Tuhan. Dia harus tinggalkan itu pergaulan. Dia harus kembali kepada jalan yang benar. Umur 39 tahun, John Newton menyatakan diri untuk keluar dari pekerjaannya di kapal. Dia tinggalkan pergaulannya itu. Orang-orang di sekitarnya, dia mulai ke kehidupan yang baru. Disitulah dia mulai menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah John Newton ini kita bisa belajar. Kebiasaan yang baik bisa dipengaruhi dengan pergaulan. Kalau kita punya pergaulan yang tidak baik, Anda dididik dari kecil, kita diajarkan dari kecil yang baik, itu bisa berubah. Itu bisa menjadi hilang. Karena gara-gara pergaulan, saudara. Oleh karena itu kita harus benar-benar hati-hati dalam bergaul. Kalau kita bergaul dengan pencuri, tentu pasti kita akan jadi pencuri. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka berkata kotor, berkata kasar, kita akan memiliki gaya hidup berkata kasar. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sopan, orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun, bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan punya gaya hidup seperti mereka, saudara. Mari, milikilah pergaulan yang baik agar kita benar-benar memiliki gaya hidup yang baik. Saudara yang kasih Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang hidupnya tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang hidupnya tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Berbahagialah mereka. Ya, Bapak Saudara, kalau hari-hari ini kita bergaul atau hidup bersama dengan orang-orang fasik, ayo kita tinggalkan itu. Kalau hari-hari ini kita sedang bergaul, berteman bersama dengan orang-orang pendosa yang tidak mau tahu dengan Tuhan, yang hidupnya dalam kedagingan, tinggalkan itu.
Dan kalau kita hidup di kumpulan orang-orang yang pencemooh, artinya berkata-kata yang jorok, berkata-kata negatif, tinggalkan itu, saudara. Ya. Bapak saudara, mari kita belajar memiliki pergaulan yang membangun iman kita. Ya. Kalaupun kita melihat ada orang-orang yang perlu diselamatkan, orang-orang yang perlu dibenahi, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Supaya kita bisa mengubahkan orang-orang yang jahat menjadi baik. Biarlah kehadiran kita di tengah-tengah orang yang tidak baik, orang yang tidak benar, kita bisa mengubah mereka. Tapi jangan pernah kita mengikuti cara hidup yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jangan kita tersesat. Ya, oleh karena pergaulan-pergaulan yang salah. Jangan pernah kita disesatkan sebab pergaulan-pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan kita. Milikilah pergaulan yang baik. Carilah orang-orang yang tepat yang bisa mendukung iman kita supaya kita memiliki cara hidup gaya hidup seperti Kristus. Dan kita boleh memuliakan Bapa di sorga. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh diberkati untuk jadi berkat bagi orang banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.